Kamu gak seharusnya sendirian di semua ini. Pada malam hari, ketika kita pulang bekerja, badan lelah, pikiran penuh, tapi tetap saja kita bilang bahwa hari ini hari yang biasa, sama seperti hari yang kemarin. Padahal ini tidak biasa. Ada banyak hal yang kamu tahan dari pagi sampai malam. Tekanan dari atasan yang maunya kamu selalu sempurna. Tapi gak pernah benar-benar ngerti seberapa berat yang kamu jalani. Kamu pernah merasa sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap dianggap kurang. Sudah lembur, sudah mengorbankan waktu, bahkan terkadang kita mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tapi yang dilihat hanya satu kesalahan yang kecil, yang langsung bikin semua usaha kamu seolah tidak ada artinya. Dan kamu cuma bisa diam, karena kamu tahu melawan bukanlah pilihan. Dan di sisi lainnya, kamu juga harus hati-hati dengan orang yang ada di sekitar, yang di depan kamu tersenyum, tapi di belakang dia membicarakan tentang dirimu. Memang mereka terlihat seperti mendukung kita, tapi diam-diam mereka adalah orang yang pertama untuk nunggu kamu jatuh. Yang seharusnya jadi rekan kerja, tetapi malah menjadi pesaing. Apalagi di depan atasan yang tidak segan untuk menjatuhkanmu. Lelah ya, harus kerja sambil jaga diri, harus profesional di tengah suasana yang tidak sehat. Dan kamu tidak bisa cerita ke sembarang orang karena kamu takut cerita itu justru balik menyakiti kamu. Jadi lagi-lagi semua itu kamu simpan sendiri. Belum selesai di situ, ketika sampai rumah, kamu gak benar-benar merasa istirahat. Ada pesan masuk, dan ketika aku baca, kontak itu bertuliskan, "Ibuku." Kapan transfer? Karena adik ingin membayar uang sekolah. Seolah-olah di hadapan mereka, kamu tidak punya rasa lelah. Seolah-olah uang itu datang dengan mudah. Nggak ada yang nanya, kamu lelah nggak? Bagaimana kabar kamu di situ? Kapan kamu pulang? Kami merindukanmu, nak. Tidak ada yang benar-benar mengerti kalau di balik angka yang kamu kirim, ada tenaga, ada air mata, ada tekanan yang kamu tahan setiap hari. Kamu pernah gak sih ngerasa pengen berhenti sebentar saja? Bukan berhenti bekerja, tapi berhenti menjadi kuat, berhenti menjadi sandaran untuk semua orang. Karena jujur, kadang kamu juga butuh sandaran, tapi anehnya, kamu gak punya tempat untuk itu. Di kerjaan, kamu harus kuat. Di keluarga, kamu juga harus kuat. Dan di pertemanan, kamu juga harus bersikap kuat. Lalu, kamu harus merasa lemah di mana. Dan kamu mulai terbiasa tersenyum, walaupun hati sedang hancur. Ngomong iya, walaupun sebenarnya keberatan. Dan bilang, aku sanggup. Padahal kamu sendiri ragu. Karena kamu takut, kalau kamu jujur, semua orang akan pergi. Atau lebih parahnya, mereka menganggap kamu lemah. Padahal, kamu cuma manusia yang bisa lelah, yang bisa capek, yang kadang pengen merasa dipeluk tanpa ditanya apa-apa. Kamu tahu nggak,
Yang kamu rasain ini benar-benar relate dan valid. Lelah karena kerjaan itu nyata, dan lelah karena lingkungan yang tidak sehat itu juga nyata. Lelah karena harus terus memberi tanpa benar-benar menerima itu juga nyata. Dan kamu gak lebay, kamu cuma terlalu lama menahan semuanya sendiri. Coba deh, mulai malam ini gak usah jadi kuat dulu, gak usah mikirin besok, dan gak usah mikirin ekspektasi siapa-siapa. Tarik nafas dengan pelan, dan akui satu hal ini ke diri kamu. Iya, aku capek. Gak apa-apa, gak harus langsung punya solusi, dan gak harus langsung bangkit. Terkadang, mengakui kalau kamu lelah, itu sudah jadi langkah yang besar. Dan buat kamu, yang setiap hari harus menghadapi dunia kerja yang keras, yang harus pura-pura kuat di depan atasan, yang harus tetap tersenyum di tengah rekan kerja yang gak tulus, yang tetap kirim uang ke rumah, walaupun diri sendiri lagi berantakan dan sangat kekurangan. Aku cuma mau bilang, kamu hebat karena masih bertahan. Bukan hebat karena kamu gak pernah jatuh, tapi karena kamu tetap jalan, walaupun berkali-kali ingin berhenti. Dan kalau suatu hari kamu merasa semuanya terlalu berat, gak apa-apa untuk istirahat, gak apa-apa untuk bilang, aku butuh waktu. Karena hidup kamu bukan cuma tentang memenuhi harapan orang lain, tetapi juga tentang menjaga diri kamu sendiri, supaya tetap utuh dan tetap menjadi pribadi kamu. Jadi, kalaupun hari ini kamu masih bertahan, walaupun pelan, walaupun sambil nangis diam-diam, itu sudah cukup. Kamu cukup. Dan kamu gak seharusnya sendirian di semua ini. Kamu harus kuat ya. Semoga pundak kamu dikuatkan Tuhan yang sekuat-kuatnya, diberi ketabahan, dan tetap selalu diberikan senyuman, walau itu senyuman palsu, agar dunia tidak tahu kamu yang sebenarnya. Terus tebarkan cinta dan afirmasi positif untuk di sekeliling kamu. Kamu hebat, dan aku kagum atas itu.